berdoa, Bu ini timpangkan dulu kepada kalian ya, didengarkan biar kita hari ini tambah semangat, tambah berenergi untuk pembelajaran Bu ini. Makan bakso bumbu gulai. Belinya di pasar Korea. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa. Silakan untuk ketuanya bisa dipimpin berdoa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Bu Aini akan cek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak? Ada. Ada yang tidak berangkat? Claudia. Iya, kenapa Mbak Claudia? Sakit. Lanjut, kita masuk ke materi. Tetapi sebelum masuk ke materi, Bu Aini pengen ngecek dulu bajunya sudah rapi apa belum, kemudian ruangannya sudah bersih apa belum. Coba berdiri semuanya, dicek satu sama lain, tentunya juga harus dicek. Saling mengecek ya, biar bisa rapi bajunya. Kalian itu calon pegawai kantor, bajunya itu harus rapi, terlihat indah, enak dipandang. Ya apa tidak? Iya. Kancingnya yang belum dikancingin, ayo dikancingin. Apa ada yang putus kancingnya? Ini kalau sudah rapi, sudah bersih, Bu ini lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai lembaga Pasar modal. Nah, sudah belajar apa belum tadi malam? Sudah. Kita lanjutkan sebelum ke inti materi. Setelah ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita mempelajari lembaga pasar modal, nantinya di pertemuan pertama ini kita akan dapat atau mampu menganalisis yang pertama apa itu pasar modal, yang kelima Menganalisis strategi investasi di pasar modal. Selanjutnya, sebelum Bu ini masuk ke inti materi, Bu ini akan tanya dulu ke kalian. Kalian sudah pernah mendengar istilah pasar? Pernah. Pasar itu apa? Pasar penjual dan pembeli. Tempat bertemunya Penjual dan pembeli. Kemudian bertemunya penjual dan pembeli untuk apa di sini? Yang melakukan transaksi. Di sini kita sudah tahu dan sudah sepakat bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan Transaksi. atau penukaran barang dan jasa. Sepakat ya? Sepakat. Sudah sepakat, kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah tahu mengenai pasar. Selanjutnya Bu Aini akan tanya ke kalian. Kalian sudah tahu pasar modal apa belum? Belum. Kalau belum, Bu Aini akan tampilkan sebuah video. Nanti dari video ini kamu mampu mendeskripsikan apa itu pasar modal dan ada gambaran mengenai pasar Modal. Lanjutkan. Silakan disimak. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasin nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia.
KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Nah, sudah selesai kita menonton videonya. Sudah ada gambaran belum mengenai pasar modal? Tadi sudah ada pemaparan di situ mengenai transaksi pasar modal secara sederhana. Kalau sudah ada, boleh pengen tanya coba sama kalian di sini. Ada yang sudah paham atau sudah bisa menyimpulkan apa itu pasar modal apa belum? Silakan coba. Nah, boleh Mbak siapa ya? Mbak Ayana. Berdiri ya, yang keras biar teman-temannya dengar. Pasar modal adalah pasar yang terdapat transaksi jual beli saham. Pasar modal adalah pasar tempat terjadinya jual beli saham. Ya, betul ya? Betul atau tidak? Betul. Jadi salah satunya transaksinya ada saham. Kemudian ada lagi coba yang mau melengkapi? Silakan Mbak siapa? Ya, Mbak Desi Febi. Silakan Mbak Desi. menurut saya pasar modal adalah Ya, yang bukan. berfungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Ya betul ya. Intinya bahwa pasar modal itu adalah kalau pasar tadi sudah jelas tempat terjadinya transaksi jual beli. Modal tempat terjadinya transaksi jual beli saham, kemudian obligasi, kemudian apa lagi? Hah? Ada reksadana dan lain sebagainya, banyak sekali ya yang nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Paham? Kita lanjutkan ke selanjutnya, tapi sebelumnya Bu Ani lihat kalian sudah mulai lemes di sini. Selamat pagi. Pagi, semester juara. Kita lanjutkan ya. Bu Ani ada orientasi masalah, ilustrasi masalah mengenai pasar modal yang nantinya kalian akan semakin lebih memahami kembali mengenai apa itu pasar modal. Di sini bisa kalian baca di depan bahwa cermati ya, dicermati permasalahannya. Ada ilustrasi. Hana adalah seorang siswa SMK Aliana yang rajin menabung. Selama ini dia selalu menyisihkan sebagian uang sakunya untuk diinvestasikan dalam bentuk tabungan di bank sekolah. Suatu hari Hana membaca sebuah artikel bahwa dengan menginvestasikan uang atau dana kita ke pasar modal, kita akan memperoleh sebuah keuntungan. Hana masih kebingungan diinvestasikan dalam bentuk apa di pasar modal tersebut. Sedangkan Hana tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal. Sampai sini paham ilustrasi masalahnya? Paham. Nah, kalau sudah paham mengenai orientasi masalah ini, ilustrasi masalahnya Bu Aini lanjutkan. Sudah paham apa belum? Sudah. Lanjutkan ya. Silahkan kalian mengelompok sesuai dengan tim kamu, sesuai dengan draft yang akan Bu Aini bagi untuk membantu Hana dalam memecahkan masalahnya. Sekarang kalian kalau sudah mengelompok, kalian boleh membaca materi dari berbagai literatur, boleh dari HP, boleh dari komputer yang ada di depan kalian bisa digunakan. Kemudian boleh dari buku cetak, boleh dari bahan ajar yang sudah Bu Aini share. Kalian cari semua literaturnya mengenai pasar modal agar kalian dapat memberikan solusi terhadap permasalahan Hana. Ada kesulitan atau tidak? Belum ya. Kelompok satu ada kendala atau tidak? Belum, mantap ya kalian mengerjakannya. Kelompok dua? Belum. Kelompok
3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah selesai semuanya belum? Sudah. Jadi nanti Bu Aini akan minta salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi di depan mengemukakan solusi terbaik yang sudah kalian pilih ya. Tetapi sebelum itu Bu Aini mau cek semangatnya dulu. Tabung pagi, tabung siang, tabung sore. Akan lanjutkan sesi kita kali ini yaitu sharing solusi atau sharing hasil diskusi dari kelompok kalian. Silakan yang mau presentasi bisa maju ke depan. Bu Aini nggak mau nunjuk-nunjuk, kalian pasti sudah ingin sekali maju ke depan ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait orientasi masalah yang terjadi pada Hana. Jawaban dari kelompok kami yaitu investasi yang bisa dipilih Hana adalah investasi saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Kata tersebut membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau menanyakan atau menanggapi diskusi kelompok kami? Perkenalkan, saya Aulia, perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya. Saudara tadi menyampaikan resiko suspensi dan deristing. Apa perbedaannya? Terima kasih. Pertanyaannya, izinkan kelompok kami untuk menjawab. Risiko suspensi adalah risiko yang dihentikannya perdagangan sebuah saham karena suatu sebab. Sedangkan risiko delisting adalah dihapus dari pencatatan di bursa efek karena permintaan efek berdasarkan persetujuan pemegang saham. Perkenalkan, nama saya Irma Prihatinisi, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Bisakah kelompok Anda mensimulasikan dari dividen dan capital gain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk mensimulasikan perbedaannya. Contoh perhitungan dividen. Secara sederhana, perusahaan akan mengumumkan 20% laba dari total laba yaitu 1 juta untuk pemegang saham. Dividen dihitung dengan rumus 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Berbeda dengan dividen capital gain dapat disimulasikan, misalnya Pak Joko membeli saham seharga 10.000 per lembar, kemudian dijual kembali dengan harga 12.000. Selisih HB atau harga beli dengan harga jual ini disebut capital loss. Perkenalkan, nama saya Julia Farina Ruswati, perwakilan dari kelompok 11 akan menanggapi dan sharing terkait strategi investasi yang tepat menurut kelompok kami, yaitu strategi mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Ini didasarkan pada analisis kelompok kami bahwa strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Terima kasih atas sharing dan tanggapannya yang bagus sekali. Izinkan kelompok 7 undur diri jika tidak ada yang ingin menanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini lanjutkan. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah yang dialami oleh Hana. Untuk kelompok 7 tadi yang dipilih yaitu investasi saham. Investasi saham dengan alasan di situ ada menjelaskan kerugiannya, kemudian keuntungan yang diperoleh. Kerugiannya tadi ada resiko likuiditas, kemudian ada resiko likuidasi, suspensi, delisting dan lain sebagainya. Kemudian tadi keuntungannya ada capital gain dan juga dividen. Nah, sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Aini cukup sekiankan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita sudah mempelajari apa saja, coba diingat-ingat. Yang pertama, pengertian pasar modal. Kemudian tadi spesifik lagi ada saham. Kemudian kita sudah obligasi juga benar. Kemudian tadi sudah
aplikasi, reksadana dan lain sebagainya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis. Dari Bu Aini cukup sekian. Jangan lupa nanti kalian pelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transaksi pasar modal, ya. Nah, kemudian sebelum Bu Aini tutup, Bu Aini akan membacakan pantun lagi untuk kalian, ya. Anak ayam, anak itik. Berangkat sekolah pakai dasi. Anak-anakku yang cantik. Bu Aini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.